Sobat Era sekalian, ini ada berita yang menarik ya, menemani sobat yang punya regular time going to office, yaitu diminta KPK tunjukkan bukti bayar private jet, Kaisang menghilang. Konon begitu yang diberitakan oleh Tribun News, bangka.tribunnews.com ya. Why menghilang kita tidak tahu, coba kita bacakan. Tapi yang jelas ya, soal private jet ini soal yang serius kalau kita mau menegakkan good governance dan clean government. Orang bilang, wah Kaisang bukan pejabat negara. Iya, tapi saudara dan ayahnya pejabat publik. Ya, yang namanya gratifikasi bahkan suap bisa saja tidak diterima pada pejabat publiknya, tapi pada keluarganya. Oh, tapi itu kan pemberian dengan ikhlas. Nggak ada yang ikhlas di dalam aturan mengenai gratifikasi. Apalagi kalau gratifikasinya terkait dengan private jet yang penggunaannya konon katanya sekali jalan bisa 4 miliar. Buat bolak-balik 8 miliar. I don't know exactly the cost ya. Exact cost itu berapa. Tetapi intinya adalah ya tidak mudah dan tidak murah tentunya. Oh, dia bayar sendiri. Kalau bayar sendiri ya dia harus jelaskan sebagai bagian dari pendapatan dan lain sebagainya. Ini juga ada masalah pajak dan lain sebagainya. Jadi saudara sekalian, one day ya, beberapa hari yang lalu ya, tanggal 24 masih saya ingat, saya bertemu dengan seseorang yang mengaku pernah satu kantor dengan Kaisang. Ya, apalagi kalau bukan industri ekstraktif tambang dan lain sebagainya. Udahlah, itu menjadi rahasia umum. Semua orang termasuk keluarga presiden main tambang. Itulah yang kemudian menjadi modal kapital yang luar biasa untuk main di wilayah politik dan lain sebagainya. Langsung tidak langsung memanfaatkan jabatan publik saudara atau ayah. Makanya laporan ke KPK oleh Ubedillah Badrun, coba dicari ya laporan KPK oleh Ubedillah Badrun itu ya benar. KPK harus mau dan mampu untuk mengusut soal ini. Either itu suap, gratifikasi atau bayar sendiri, itu semuanya harus ada pertanggungjawabannya. Enak aja, misalnya bayar sendiri 4 miliar atau 8 miliar. Lalu dengan gampangnya, oh ya ini uang sendiri. Ya tapi apakah Anda kemudian ada pajaknya atau tidak? Kan itu bagian dari penghasilan yang harus terkena pajak. Oke saudara sekalian, coba kita bacakan ya. Bangkapost.com, Kaisang Pangarep mendadak hilang usai heboh kasus jet pribadi. Tim Gibran pun tak bisa hubungi anak bungsu Jokowi tersebut. Diketahui bahwa Kaisang belum pernah sekalipun muncul ke publik. Saat ini Kaisang sendiri dilaporkan sedang berada di luar negeri bersama sang istri Erina Gudono. Bayangkan, kita nggak ngerti lagi dia kemana. Tiba-tiba hilang lagi. Instagram putra dan mantu Jokowi itu juga tak aktif hingga tak pernah mengunggah momen apapun. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Sylvester Matutina, menyebut bahwa private jet yang dipakai Kaisang dan Erina bukan milik pribadi. Sejauh ini Sylvester juga menyebut bahwa Kaisang belum bisa dihubungi seusai kasus private jetnya mengemuka. Saya belum bisa menghubungi Mas Kaisang, kata Sylvester dilansir dari Tribun. Inilah ya kalau menjadi bagian tuh Mas Kaisang. Tidak sanggup kalau dia bilang Kaisang aja ya. Dari keterangan rekan terdekat Kaisang, diketahui Kaisang memakai private jet dengan sejumlah rekan bisnisnya. KPK menantang Kaisang Pangarep untuk membawa bukti pembayaran pribadi private jet yang dipakainya dengan sang istri Erina Gudono. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Alex menuturkan bahwa bukti pembayaran private jet itu sangat penting ditunjukkan Kaisang untuk kemudian dinilai apakah ada unsur gratifikasi atau tidak. Kenapa yang ngomong yang berani cuma Alexander Marwata aja ya, yang lainnya memble semua. Diberitakan sebelumnya Kaisang Pangarep tak hanya berurusan dengan KPK, Kaisang juga bisa berurusan dengan Ditjen Pajak gegara penggunaan jet pribadi saat bepergian ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono.
Pertanyaannya apakah Dirjen Pajaknya berani apa enggak itu kan. Tapi tenang, tinggal 1 bulan sedikit lagi. Jadi tinggal 1 bulan kurang 18 hari lagi. 17 hari lagi. Masa takut gitu ya. Mulanya Alex mengatakan KPK membutuhkan penjelasan dari Kaisang. Misalnya terkait apakah penyewaan jet pribadi itu tidak berkaitan dengan penyelenggara negara atau justru berhubungannya dengan bisnis. Yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Yang enggak ada persoalan, misalnya enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Enggak ada persoalan, berarti bukan korupsi kan, bukan gratifikasi, kata Alex di Gedung Merah Putih KPK. Alex mengatakan urusan ini tidak selesai begitu saja jika penggunaan pesawat jet pribadi itu terbukti merupakan fasilitas dari perusahaannya. Apakah selesai itu? Enggak. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan, berarti itu adalah bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini dari Direktorat Jenderal Pajak, kata dia dilansir dari tribunnews.com. Ketika nanti ada laporan pajak, ujar Alex, bisa dicek apakah ada penghasilan berupa fasilitas tersebut. Jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Dirjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu, ujarnya. Alex berkata bahwa KPK ingin mengetahui ada atau tidaknya unsur kaitan penyewaan jet pribadi Kaisang dengan penyelenggara negara. Sebelumnya beredar di media sosial pasangan Kaisang Pangarep dan Erlina Gununo sedang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, ke KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK Rabu 28 Agustus. Dalam aduannya Boyamin Saiman ya, melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee Internasional Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Isi perjanjiannya adalah mendirikan kantor dan pusat gaming di atas lahan Pemkot Solo, kata Boyamin. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaisang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Apakah ini adalah fasilitas dari perusahaan tersebut? Biarlah nanti KPK yang menilai. Semangat saya hanya membantu untuk memperjelas perkara ini. Apakah ada gratifikasi atau tidak, ujar Boyamin. Ya, sahabat era sekalian, itu ya, Kaisang mendadak hilang ya. Sang Kaisang menghilang. Jadi sobat era sekalian, apa yang ingin saya katakan? Ya, begini. Ini ada juga ini ya, KPK tak tahu keberadaan Kaisang usai isu gratifikasi jet pribadi. Ya. Setelah pendaftaran pilkada dia nggak daftar, pilkada gubernur yang benar-benar disiapin dia nggak ikut. Pilkada wali kota yang dia sebenarnya juga nggak perlu otak-atik aturan, dia juga nggak ikut. Pesawat jet pribadi yang dia tumpangi terakhir mendarat di Taiwan. Apakah dia ikut? Nggak tahu, nggak ada kabar. Saat dunia membutuhkannya dia menghilang. Nantikan episode Saur Sepuh selanjutnya tetap di gelombang yang sama. Siapa yang bikin ini? Ya, sahabat sekalian, ditampilkan ya yang saya baca tadi, siap apa itu, dari Ardianto Satriawan ya, the Satriawan family. Ya, sahabat sekalian, begini, jadi begini ya, kadang-kadang anak-anak muda ini nggak paham ya bahwa era sekarang adalah era keterbukaan, era good governance, clean government, paling tidak. Itu yang kemudian diinginkan. Ada yang namanya keterbukaan. Dan tidak bisa semena-mena seperti zaman Orde Baru, di mana anak presiden mau pakai apapun terserah. Juga barangkali tidak tidak seperti di era
SBY. Pasti juga ada barangkali ya fasilitas bagi AHY, bagi EBY, tetapi tidak terlalu kentara ya. Nah, private jet itu urusan yang sangat-sangat serius. Karena kalau kita ingat film Kasino Dono Indro, maju kena, mundur kena. Maju kena, mundur kena. Kenapa begitu? Ya dia harus menjelaskan apakah ini pesawat punya dia atau tidak. Oke? Kalau jawabannya punya dia, maka orang lihat apakah ada dalam laporan pajaknya pesawat pribadi tersebut, private jet tersebut. Dari mana sumber uangnya untuk membeli pesawat tersebut. Kan hal-hal seperti ini harus dijelaskan dan diklarifikasi. Gagal menjelaskan, maka ada aroma korupsi di situ atau aroma gratifikasi. Kalau bukan pesawat dia, maka harus dijelaskan juga. Apakah ini pemberian atau sewa? Kalau sewa, mana bukti sewanya, bukti pembayarannya? Ya, lagi-lagi akan dicek dari mana sumber keuangan atau sumber penghasilannya. Kan dia anak presiden, this is the problem, itu masalahnya. Kalau dia bukan anak presiden, ya nggak ada masalah. Tapi karena dia anak presiden, anak penyelenggara negara menjadi masalah. Kalau kemudian pemberian itu namanya gratifikasi. Kalau gratifikasi harus dilaporkan, apalagi jumlahnya fantastis. Orang 1 juta saja gratifikasi harus dilaporkan. Apalagi jumlahnya miliaran, 4 miliar atau 8 miliar. Jadi sahabat sekalian, ini untuk menunjukkan ya bahwa sekali Anda anak pejabat publik apalagi anak presiden, tidak bisa aji mumpung anak presiden bikin bisnis sebanyak-banyaknya. Apalagi misalnya isu-isu yang mengelilinginya. Soal money laundering yang dititipkan kepada selebriti dan lain sebagainya. Bergabung di kantor perusahaan selebriti sebagai komisaris dan lain sebagainya. Padahal orang menduganya ada yang namanya misalnya money laundering, dugaan. Nah, dalam sebuah negara yang transparan, hal seperti ini harus dijelaskan ke publik agar tidak menjadi spekulasi. Tapi kalau belum apa-apa sudah laporkan pencemaran nama baik, itu Prabowo tidak benar-benar ingin memberantas korupsi. Jadi salah satu ukuran lagi Prabowo benar-benar memberantas korupsi itu adalah dia tidak membenarkan orang dilaporkan karena mempermasalahkan korupsi. Justru partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi harus dihargai. Terlepas kasus kemarin di MK, Putra Boyamin Saiman, Sakib Biru ya kan, Almas Sakib Biru. Tapi apa yang dilakukan Boyamin Saiman dengan melaporkan ini sudah baik ya, termasuk yang dilakukan Ubedillah Badrun juga melaporkan Kaisang. Ini sebagai pengingat bahwa kalaupun Anda anak presiden, Anda tidak bisa sewenang-wenang. Mungkin Anda bisa beli saluran TV, bisa beli selebriti, bisa beli media, tetapi hati nurani rakyat nggak bisa dibeli. Ya, hati nurani tidak bisa dibeli. Yang bisa dibeli itu adalah orang yang ingin memanfaatkan kenikmatan jabatan Anda itu. Itu aja. Dan biasanya orang-orang pemburu rente semua. Orang-orang yang cari duit semua ya. Pencari duit ya. Itu ya sobat era sekalian. Jadi kita tunggu di mana sang Kaisang dan kemudian apakah dia cukup gentle untuk showing up ya, untuk datang in person ke KPK melakukan klarifikasi. Dari mana jet pesawat private jet itu. Makanya kalau Anda misalnya tidak terbiasa pakai private jet ya, seperti saya, nggak pernah juga pakai private jet gitu ya. Biasanya kan kecenderungannya agak pamer-pamer sedikit. Nah, pamer-pamer itulah yang agak berat jadinya, karena bisa dikatakan sebagai suap ya. One day seumur hidup saya sekali saja naik private jet ketika ada kunjungan ke Padang pribadi
pribadi itu nggak ada kaitannya dengan pekerjaan apapun. Jadi